Gimana kabarnya? Ya, Gimana kabarnya? baik Kak. Ini nggak tahu nih teman-teman kamu pada kemana? Apakah karena ujian mungkin ya? Baik, nggak ada ujian atau belum? Ada sementara ujian tengah semester Kak? Ya, tengah semester. Di minggu ini? Ya, Atau oh berarti untuk tetap hari Sabtu tetap masuk? seng, Tidak? tidak. Oke. Dari hari Rabu sampai Jumat dan minggu depan, dari hari Senin sampai Rabu. Dari hari Senin sampai Rabu, Eh, Rabu kayaknya depan, sih, kayaknya Rabu sampai depan Jumat kayaknya. sampai Jumat sampai Jumat depan, Jumat Eh, depan, Fit. Ah? Biasanya cek jadwal baik-baik cuma cek ini besok tes apa salah belajar. Oh, Jumat depan ini sampai ujian tengah semesternya. Ya, Oh, Senin sampai Jumat depan berarti 2 minggu dong. ya. Maksudnya kok banyak banget? Itu Ini kalian gimana? apa? Total semua apa? Untuk saya itu 11 pelajaran. Minat dan Oh, ini wajib. oh 11 pelajaran. Itu untuk saya. Yang lain 11 lagi tapi itu beda pelajaran. Ah, Ada I yang see. ambil Bindo lanjut, ada yang ambil bahasa Jerman, bahasa Inggris lanjut, dan yang Oke. Faith jadi ada ngambil yang apa? Favoritnya apa kalau Faith? fisika, Fisika sama kita ya. Fisika matematika gitu ya. matematika. Iya, nanti kalau Faith punya modal jago ngoding itu kan bisa diterapin ke komputasi gitu. Jadi syukur gitu ya. Gitu. Ya tetap semangat lah ya. Selamat malam Pelangi. Malam, Kak. Open kamera dulu, jangan matiin kamera dulu Faith ya. Kakak mau foto dulu. Ah, Revano, gila. Revano. Gimana kabarnya, Ngi? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Oh, nggak sedang ujian? Enggak, belum. Oh, belum. Anggi kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 1. Wal. SMA? Iya. Oh. Oh, belum penjuruan ya berarti. Ini belum. Hmm. Anggi, eh, kesibukannya apa, Anggi? Apa ya? Enggak ada saja paling les Ah, sama pelatihan OSN sih. yang kalau yang ikut, tapi pikir Anggi ikut ini juga, apa namanya? Kursus bahasa Inggris. Enggak, Enggak. enggak. Oh, iya ya. Oke. Kalau Revano gimana kabarnya, Panu? Baik, Kak. Baik, open kamera, Panu. Oh Ini ya, maaf, Kak. udah direkam soalnya. Revano ikut Bebras kan? Iya, Kak. Nah, Anggi nggak ikut Bebras ya, Anggi ya? Nggak kalau nggak salah ya. Ya. Nanti Faith sama Revano tesnya itu besok ya yang bahasa Indonesia. Jadi silahkan aja. Kalau kalian udah belajar soalnya harusnya ya ada lah bekalnya gitu. Tapi kalau nggak apa-apa sih.
Kayaknya Bebras nggak ada hadiah ini deh. Hanya sertifikat deh. Kalau nggak salah ya, nggak tahu juga. Ini udah 6 menit ya teman-teman. Kalian mau kita mulai atau kita foto dulu ya? Ayo boleh pasang gaya kalian. 3, pakai gaya ya. 2, 1. Oke, sekali lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Ups, sebentar. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, sekarang kita mulai aja ya, langsung. Ini udah lewat 6 menit. Oke. Oh iya, untuk diketahui ya, bahwa sekarang tiap bulan itu, ini Anggi mungkin belum dengar, belum Kak sampaikan. Setiap bulan tuh akan ada laporan progres belajar ya. Jadi itu nanti dilaporkan ke orang tua. Oke? Iya, kalau ada sih yang naruh nomornya sendiri juga aneh banget nih. Faith nih. Ya Faith ya. Nanti dikasih sama ke orang tua ya. Itu laporannya. Itu nanti dinilai dari seberapa banyak kalian menyelesaikan tugas sama seberapa sering masuknya. Gitu ya. Dan otomatis penilainya. Semoga kalian dapat yang, ya kakak harap selalu bintang 5 sih. Oke? Sekarang kakak mulai kalau gitu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Yaitu kita tetap belajar fungsi. Kalau kalian mau off cam nggak apa-apa. Tapi kalau on cam lebih bagus. Oke, sekarang kita akan belajar fungsi lagi ya. Kita akan melanjutkan diskusi tentang fungsi. Nah, yang akan kita bicarakan di sini kita fokus membangun fungsi bersarang gitu. Jadi, kenapa kita perlu membangun fungsi bersarang? Jadi ini dia ceritanya. Jadi pimpinan pusat pendidikan sukses tetap cukup puas dengan pesanan tersebut. Kemudian, agar guru dapat tetap terus fokus pada proyek kreatif, blok tugas baru untuk mengoptimalkan pekerjaan rutin dikirimkan kepada kalian. Tampaknya beberapa tugas menjadi lebih sulit. Nah, sekarang ini masalah yang kemarin bahwa ada siswa dengan IPK, ya untuk diketahui IPK itu indeks eh, prestasi kumulatif ya, indeks kayak nilai gitulah, minimalnya 0, maksimalnya 4 ya. Nah kemudian apa namanya, bukan indeks prestasi ya, Kak lupa P-nya apa, sorry. Diberikan untuk berlangganan planetarium. Tulis program yang meminta nilai dan menghitung skor rata-rata. Jika lebih dari atau sama dengan 4,7, maka program mencetak diskonnya 15%. Jika tidak, diskonnya 0. Kemarin mungkin kita akan membuatnya seperti ini. Jadi semuanya itu dalam satu fungsi. Nah, ternyata eh, hal ini ya, perhitungan skor rata-rata dapat digunakan pada program lain, misalnya masuk ke Olimpiade, kemudian seleksi untuk pilihan dan diskon untuk perjalanan ekstrakurikuler. Nah, ternyata ini bisa dipandang terlalu panjang gitu ya. Jadi kita dapat membreakdownnya, memecah kode ini menjadi 2 gitu. Pertama yang ini punya fungsi sendiri, kemudian yang ini nanti kita buatkan fungsi sendiri. Begitu ya. Sehingga saat nanti kita punya 2 fungsi gini, kita dengan mudah untuk menggunakannya di program yang lainnya gitu. Nah, ini dia fungsi rata-rata aritmatika dapat dengan mudah disalin ke program lain. Nah, inilah yang disebut konsep fungsi bersarang. Jadi, ini fungsi yang pertama, kemudian kita panggil fungsinya di dalam suatu fungsi. Seperti itu. Nanti kalau lebih lengkapnya, kalian juga dapat sebenarnya membuat fungsi di dalam fungsi. Ya, jadi langsung bisa seperti itu. Jadi, ya, tapi ya kayaknya itu lanjutan ya untuk pembelajaran Python. Nah, fungsi bersarang itu sendiri nanti memecah kode menjadi fungsi-fungsi kecil yang membuatnya lebih mudah untuk dibaca dan komunikasi dalam tim antar developernya menjadi lebih efisien.
atau komunikatif lah kita gitu. Kemudian pekerjaan beberapa pengembang pada proyek besar sama sekali tidak terpikirkan tanpa fungsi bersara. Artinya proyek-proyek besar itu kalau dibuat dalam satu fungsi itu kepanjangan, ya maksudnya nanti kadang ada satu fungsi itu yang yang kegunaannya itu bermacam-macam dipakai di program-program lain. Makanya nggak cocok kalau suatu fungsi itu panjang banget. Sehingga harus di breakdown, disarankan atau dipecah menjadi fungsi-fungsi yang kecil yang ketika dipanggil di program lain akan lebih mudah gitu. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat beberapa fungsi kita sendiri dan menggunakannya dalam program. Kedua, menulis program yang memanggil satu fungsi dari yang lain. Dan terakhir, mengotomatiskan tugas-tugas rutin guru. Nah, untuk diketahui, masih ingat apa itu fungsi? Baik, masih ingat apa itu fungsi? Apakah Program yang fungsi itu program ya. Revano, fungsi itu apa, Pano? Ya kan? Apa Eh, fungsi itu? Program yang melakukan tindakan. yang melakukan tindakan dan apa yang kurang. Punya nama ya, jangan lupa. Oh ya, punya nama. Iya, jadi ada nama sama tindakannya. Spesial lah. Dia punya nama spesial dan tugas spesial. Nah, contohnya kemarin kita sudah belajar ya di awal fungsi print, kemudian fungsi input, int, and then learn. Print is to print out ya, apa yang ada di dalam tanda kurung ini atau mencetaknya. Kemudian input ini untuk bisa membuat kita berinteraksi langsung ke dalam kode dengan memasukkan data menggunakan keyboard kita. Kemudian int untuk mengkonversi menjadi bilangan bulat. Kemudian len itu adalah untuk mencari tahu panjang suatu karakter atau string. Begitu ya. Nah, sekarang apakah suatu fungsi selalu mengembalikan nilai? Jawabannya tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Kalau kalian menggunakan, nah ini contohnya, kalau kalian menggunakannya seperti ini, print print hello, dia memprint hello-nya itu yang ini doang nih. Kemudian kalau dipanggil 2 kali dia akan none. Kenapa? Karena ini hanya mencetaknya itu sekali gitu. Ya, jadi nggak bisa mengembalikan hasil dari ini. Kemudian len, ya ini baru bisa karena ya apa namanya? Len ini mengembalikan nilai. Ya, kemudian dicetak ya akan tercetaknya seperti ini di dalam konsol kita atau workspace-nya. Begitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita mendeklarasikan fungsi? Jangan lupa keywordnya pakai def ya. Def itu fungsi khusus untuk keyword khusus untuk mendeklarasikan nama fungsi kalian. Kemudian ini namanya apa? Kemudian kalau ingin menambahkan parameter silahkan. Parameternya berapa itu terserah kalian. Ini tindakan-tindakan apa saja yang ingin kalian lakukan. Oke? Seperti itu. Ya, kemudian gimana cara menggunakan fungsi yang dideklarasikan dalam suatu program? Caranya adalah pertama, saat mendeklarasikan suatu fungsi, variabel parameter dicantumkan, nilai diberikan kepadanya nanti saat fungsi dipanggil. Artinya, kalau fungsi kalian punya parameter, tolong saat manggilnya itu sediain parameternya juga. Jangan tidak, ya nanti dia akan marah tuh. Kenapa nggak disediain parameter alias error gitu. Kemudian, kalau nggak ada ya nggak usah. Jangan ngada-ngadi ya. Kecuali kalau kalian membuat parameternya itu secara default gitu ya, parameter 1 sama dengan n, mungkin parameter 2 sama dengan m. Itu meskipun nanti kalian panggil di program lain tanpa harus menspesifikkan ke parameternya itu bisa terpanggil tetap. Karena defaultnya udah diatur. Kemudian ketika suatu fungsi dipanggil, argumen diteruskan ke sana, artinya nilai spesifik bahkan jika tersembunyi di balik variabel. Ya, itu artinya saat fungsi itu dipanggil, apa yang kalian masukkan itu dibaca gitu. Maksudnya kalau kalian nulis parameter ya di fungsinya gitu. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu ruang lingkup lokal? Gimana pengaruhnya terhadap pengoperasian fungsi? Jadi ya,
untuk cakupan lokal itu diartikan sebagai nanti dia mengaitkan variabel dengan tempat penggunaannya. Fungsi yang dideklarasikan oleh programmer adalah blok program independen dengan variabelnya sendiri. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya gini. Kadang kalau kalian menulis fungsinya seperti ini, ya, tanpa terakhir mengembalikan nilainya, nggak tanpa returnnya, nggak ada returnnya. Nah, sekarang kalian mencoba memanggil variabel ini di luar fungsinya. Di luar fungsinya itu artinya ini nih, nggak ada apa indentasinya gini nih. Nah, ini. Begini langsung ya. Ini harusnya ada variabel namanya average. Nah, dia nanti nggak akan terdefinisi, ya, atau nggak akan terpanggil. Karena apa? Oh, variabel ini punyanya si fungsi, bukan berlaku secara global gitu. Nah, terus gimana caranya supaya dia mengembalikan nilai? Ada namanya operator return, yang kalau kalian pasang itu nanti dia seolah-olah berlaku secara global. Begitu ya, jadi seperti ini nih. Saya membuat variabel sekarang, ini fungsinya udah jadi. Saya membuat variabel average, kemudian pasang fungsinya, jangan lupa parameternya ya. Di sini ada parameter. Saat dipanggil dia akan mengeluarkan nilai, mengembalikan nilai yang ini. Begitu ya. Oke? Ada pertanyaan dulu terkait yang kemarin? Ini dasar banget yang harus kalian tetap pegang dimanapun kalian berada nanti jadi seorang developer. Ada pertanyaan? Baik, Pelangi, Stefano, Kalista, Tristan. Ini masih review ya, jadi belum lanjut ke bab ini. Nah, sekarang kalau nggak ada, beneran nggak ada, reaction kalian boleh? Tidak, Kak. Tidak. Oke, kalau gitu sekarang mari kita beralih ke fungsi bersarang. Kita akan mempertimbangkan masalah solusi optimal yang memerlukan deklarasi fungsi sendiri dan memanggil pemanggilan satu fungsi dari fungsi lainnya. Sebelum itu kita harus merumuskan rekomendasi penting. Apa itu maksudnya? Nah, ini dia. Jadi, di sini ada istilah satu fungsi untuk satu tujuan. Artinya gimana? Daripada mendeklarasikan satu fungsi yang tidak praktis, artinya misalnya nih, kalian kan apa namanya? Pengen banget gitu ngebuat fungsi yang bagus banget. Kemudian kalian menaruh kodenya itu dalam satu fungsi sehingga membuat panjang banget kodenya. Nah, itu nggak bagus juga ya. Karena kadang itu tidak praktis nanti kalau kalian pakai fungsinya di program lain. Jadi lebih baik memprogram beberapa fungsi yang ringkas. Yang fungsi yang satu bisa dipanggil di program yang lainnya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya begini nanti. Satu-satu aja gitu. Kemudian eh dari apa namanya? Gimana caranya? Ya, pertama kalian mungkin fungsi yang pertama ini fungsinya untuk mengambil data. Kemudian fungsi yang kedua ini fungsinya untuk apa namanya? Mencetak hasil dari apa yang ada di sini. Misalnya ya. Ya, ini kadang ya terlihat sedikit apa sih itu? Ya panggil aja langsung keseluruhannya gitu. Tapi bukan itu poin plusnya ya. Poin utamanya di sini adalah saat kalian membangun proyek itu nggak mungkin fungsinya sesederhana ini. Jadi harus membuat fungsi yang ya ada pecahan-pecahannya gitu. Sehingga nanti untuk di proyek kalian satu fungsi itu kadang ya dia bisa berguna untuk banyak kasus dan bisa kalian panggil gitu. Jangan satu aja keseluruhannya gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian ini latar belakang ya jatuhnya. Ada soal seperti ini, setiap tahun perjalanan ke teater diselenggarakan untuk para siswa di pusat Algo lah. Siswa dapat menerima diskon biaya berdasarkan jumlah balita untuk ujian akhir. Tulis program yang meminta nilai dan menghitung jumlah 5. Jika 5 dari 1 sampai 3, maka diskonnya 3%. Jika dari 4 menjadi 5, diskonnya 5, lebih dari 5, 10%. Caranya gimana? Ya, ini dia kalau kita menyarankan fungsinya. Jadi yang pertama, kita membuat suatu fungsi untuk menghitung nilai 5-nya. Depth amount pipe without argument ya. Kemudian grade sama dengan masukkan apa namanya? Datanya, kemudian amount pipe inisiasi 0 dulu. Saat grade-nya yang kita masukkan tidak sama dengan 0, kalau grade-nya 5, tolong amount pipe
amount pipe-nya itu, yang ini, yang awalnya 0 ditambah 1. Kemudian suruh masukkan data lagi, kemudian sampai seterusnya saat kalian masukkan 0 baru ini berhenti. Nah sekarang saya ingin untuk memprogram untuk diskonnya sendiri. Jadi set discount amount sama dengan amount pipe, yaitu fungsi yang udah kita buat di sini. Ya. Kemudian kalau amount-nya itu lebih dari 1, atau kalau kakak lebih suka nulisnya begini ya, kalau dia di antara 1 dan 3 gitu ya, ini. Tolong return 3. Nah, dari mana dapat 3? Dari soalnya tadi ya. Kemudian kalau di antara 4 dan 5, tolong return 5. Kalau lebih, return 10. Ini diskonnya ya, 3%, 5%, 10%. Selainnya, artinya kalau nggak ada nilai 5, tolong return 0. Atau nggak ada diskonnya. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau kakak misalkan masukkan 5, 5, 5, 5, 5, ini kan, sorry, ini 4. Berarti ini yang dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia masuknya ke sini. Otomatis yang di return, oh Anda mendapat diskon 5%. Begitu. Tapi prosesnya ke sini dulu ya. Oke. Tuh, bisa kalian screenshot. Udah? Lah udah, oke. Nah, sekarang kita coba jawab ini. Apa yang akan dicetak Kalista mungkin? Apa yang akan dicetak program jika kita meminta perhitungan diskon untuk siswa dengan nilai 34554? Ayo Kal. 34554. Berapa yang akan dicetak program, Kal? Halo? Kalista? Iya, Kak. Tristan? Oh ya. Berapa yang akan dicetak program, Kal? Kalau kakak masukkan 34554. Programnya ini nih. Nah, sini jadinya kakak masukkan 3, 4, 5, 5, 4, kemudian 0. Berapa hasil akhirnya? Apakah tetap 5? Silahkan diteliti dulu. Gimana? Mudah? Kalista? Atau berapa deh teman-teman yang lain? Berapa yang akan dicetak program ini? Kalau kakak masukkan 34554, 0. Berapa? Tristan maybe? Ayo, jangan takut. Belum tahu. Hah? Kurang tahu deh. Oke, mantap. Kalau Faith? Gimana Faith? Ya, Kak. Berapa yang akan dicetak program kalau kakak masukkan 3, 4, 5, 5, 4? Yang akan dicetak pelangi? 3. Iya, betul. Yang akan dicetak itu adalah 3 karena 5-nya itu hanya 2 ya. Jadi dia masuknya ke sini. Gitu deh. Thank you. Kemudian kembali ke slide sebelumnya dan tampilkan semua panggilan ke satu fungsi dari yang lain. Fungsi bawaan Python juga dihitung. Fungsi mana yang secara eksplisit mengembalikan nilai, tunjukkan pada mereka. Oke. Jadi yang mengembalikan nilai itu yang ini ya. Amount pipe ini yang mengembalikan nilai. Ini kata kuncinya. Kemudian ini seolah-olah dipanggil di fungsi lain, maka dia bisa mengembalikan nilai. Kalau kalian pakai print, dipanggil di fungsi lain, dia nggak akan mengembalikan nilai. Gitu. Oke? Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ayo, nanya dulu boleh? Kalau nggak ada, Pak lanjut. Nah, jadi ini contoh soal kedua.
kita disuruh untuk membuat program menghitung BMI. BMI itu apa? Body Mass Index, gitu ya. Program harus menanyakan berat dan tinggi, membaca dan mencetak indeksnya, dan interpretasikan hasilnya. Ini rumusnya, BMI-nya, kemudian ini kategorinya. Gimana caranya? Ya buat aja pertama untuk kalkulasi BMI-nya, ya. Itu BM, ya. Kita tahu tadi dari rumusnya berat dibagi dengan ini. Apa namanya? Indeksnya itu dihitung dengan ini nih. Berat dibagi dengan tinggi kali tinggi. Ya, kemudian return index. Kemudian panggil aja buat fungsi yang satu lagi, panggil indeks yang udah kita hitung, kalkulasi BMI-nya. Kalau kurang dari segini, kualitasnya segini. Kalau ini kualitasnya begini, kalau ini kualitasnya begini. Nah, sekarang kenapa nggak perlu mereturn value? Ada yang mau menjawab? Kenapa kakak nggak perlu, oh return nih, return value. Kenapa nggak perlu? Kenapa di sini pakai print semua gitu? Ada yang mau membantu saya? Ayo guys. Faris, bagaimana Faris? Faris, Nggak tahu kak. Revano, berapa? Oh, kenapa kakak nggak pakai return di sini? Karena ah, kurang jelas suaranya, Pano. Nggak ada variabel yang perlu di return. Iya, betul ya. Nggak ada variabel yang perlu di return nih. Dan ini kan variabel indeks ini asalnya dari sini. Kemudian kalau ini dipakai nanti di program kedepannya, baru ini ada returnnya nanti ya, buatin variabel yang mereturn value ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Betul ya. Oke. Sekarang apa yang akan dicetak program jika kita memasukkan data 92 dan 1,7? Oh, ya. Tinggal dibagi nih ya. Kakak juga kurang nggak menghitungnya ya, tapi tinggal ini nanti 92 bagi 1,72 kali 1,72 di return. Kemudian hasilnya ini dicocokkan satu persatu. Kalau ini salah, dia ke sini. Kalau ini salah, dia ke sini. Begitu. Ya, oke. Kemudian, guru diminta untuk membuat fungsi cek BMT lebih ringkas dan mencetak hasilnya di bagian utama program. Gimana cara melakukannya? Oh, maksudnya ini kita disuruh untuk membuat fungsi lagi gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini membuat fungsi namanya cek BMT. Tapi T itu apa? Kakak nggak tahu nih. Cek BMT, kemudian mencetak hasilnya di bagian utama program. Gimana cara melakukannya? Ya pakai return ya, yang ini dipakein return aja gitu. Jadi nanti kalaupun dipanggil di program lain, bisa terpanggil. Kalau pakai print dia nggak bisa. Itu intinya, oke? Nah sekarang waktunya kalian yang share screen. Ayo, semua harus share screen ya. Saya pantau satu-satu. Come on. Ini seru banget lah nih. Bab fungsi disarankan. Ayo, pelangi. Tristan, Faris, Kalista, Revano, Faith, silahkan. Share screen semuanya. Boleh? Halo, halo. Kalian masih di tempat kan? Iya. Ayo, share screen Tristan. Semua ya. Pelangi udah share screen. Ayo. Revano udah share screen. Faris udah. Ayo Anggi, kakak bantu. Mungkin ada beberapa jawaban yang benar.
Fungsi apapun mengembalikan nilai. Oh, tidak semua. Ini terjadi secara eksplisit atau tidak. Oh, tidak. Itu salah ya. Jadi belum tentu mengembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Betul. Kalau dia bisa mengembalikan nilai ya, ada syaratnya harusnya. Dalam satu fungsi, Anda dapat memanggil fungsi lainnya. Betul. Jika nama variabel diubah, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Iya sih kayaknya. Oh, belum tentu, sorry. Karena ya belum tentu ini ya. Ini nih, makanya secara independen satu sama lain. Agak aneh. Jika nama variabel di badan fungsi diubah, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program akan berubah. Belum tentu. Coba yang keempat dicentang kalau gitu. Kelima, sorry. Yes, Anggi. Wow, bentar Anggi. Jika, oke, bentar kalau. Wait, kita lihat. Oh, coba lihat Anggi. Fungsi apapun mengembalikan nilai. Sebenarnya enggak ya. Anggi, jangan dicentang dulu Anggi. Yang satu benar. Ini kakak lihat benar. Tapi kalau kakak nggak setuju. Udah. Aneh juga nih. Vano, ayo Vano. Salahnya di mana ini? Bad input Vano. Kenapa bad input? Depth score. Oke. If tambahin dulu Panu program tuh. If result sama dengan apa yang harus dicetak. Apa, Ya. Kak? Tambahin dulu itu di baris ke-13-nya. Oh, baris ke-13. Iya, Oh, apa? Coba perintahnya apa? Baris yang salah hanya nomor 3. Yang lainnya benar. Nomor 4, sorry. Nomor 4 yang Oke. Tara. Oke, Pak. Tristan, Faith, Kalista tidak mau share screen kah? Revano udah. Kemudian Elif di ini second place, third place itu ya. Ada lah iya. itu. Pelangi. Itu Anggi ya. Jadi depth get score-nya udah aman Anggi ya. Sekarang buat fungsi Anggi. Satu lagi. Coba di refresh programnya ini. Oh, tetap ya. Ayo buat satu fungsi lagi. Oh, ini udah nih. Skor. Bentar nih. Coba langsung dipasangin nih. INT ya. Jangan lupa skornya INT karena itu angka. Pakai fungsi integer. Get resultnya itu pasang skor terus angin. Skor yang di baris 11 dalam kurungnya itu. Get result. Nah, di situ. Coba di run. Panu kayaknya, oh iya, Panu udah nomor 4 ya, pantas. Nah, ini Anggi, sekarang tambahin di baris ke-13 ya.
Tambahin di baris ketiga. Paris aman? Oke, mantap si Paris memang. Ini Anggi, if ini first place, tolong print itu ya, trip to Vienna. And then Elif, second place, print bookshop voucher. Ya, Elif result sama dengan else-nya. On you. Kenapa kira-kira salah? Revano, Pelangi, sama Faris, kenapa kira-kira salah? Nggak ada variabelnya. Iya, karena non itu. Jadi yang kedua itu if yang kedua bukan itu. Jangan pakai print ya. Jadi give reward-nya itu kan eh, bukan pakai ini aja Panu. Ini Aduh, angin dengan guys. Pakai return aja ya di printnya itu jangan pakai print, return. oh Returnnya. Kenapa? Karena di baris ke-23 itu dia membuat give reward-nya itu fungsi yang kedua itu dalam bentuk variabel gitu. Jadi kalau pakai print dia nggak mengembalikan nilai. oh Ya, makanya non tadi tulisannya. nah, Kak, emang fungsi return Gimana? itu buat apa sih maksudnya? Apa? Fungsi return maksudnya buat apa? Dia Ya masih. mengembalikan nilai. Saat Revano menaruh fungsinya itu dalam suatu kayak wadah lain gitu. Kayak ini kan baris ke dia 23 itu nama variabel reward itu adalah eh nilai untuk fungsi variabel untuk fungsi ini. Fungsi yang kedua kan. Nah, kalau Oh, pakai print dia nggak bakal bisa, Pan. Ya. Halo Nabila, bisa Kak? Nggak bisa pakai print. nggak bisa apa? Kenapa nggak bisa pakai print? Ya, karena kayak print itu kalau secara konsep ya, ini untuk semua Kalista, Nabila, Tristan. Print itu hanya kayak tugasnya nggak bisa mengembalikan nilai. Dia kayak hanya mencetak aja gitu, sekali pakai gitu. Nah, kalau return itu bisa dipakai berkali-kali atau mengembalikan nilai berulang kali gitu. Itulah Oke, oke. sederhananya. Bila ini kita udah ngerjain soal, ayo kakak bantu jawab, Bil. Boleh share screen dulu, Bil? Tristan mana nih? Share screen-nya Tristan. Ayo, Anggi. Udah, Anggi? Coba. Oh, bad input, Anggi. Elif result sama dengan, oh, titik duanya nih ya. Oh, ada angin besar, guys. Mengembara. Ayo, guys. Cek, cek. Suara kakak masuk nggak? Suara kakak masuk nggak? Suaranya masuk. Oke, ayo Tristan. Mana share screen Tristan? Ini Bill yang bener itu
semuanya kecuali yang bagian nomor 4, Bil. Semuanya benar kecuali yang nomor. Faris sudah sampai nomor berapa, Faris? Ya, Riz, gitu ya, pakai return ya. Nggak bisa Kak. Kenapa nih? Nggak bisa. Coba returnnya nggak usah pakai ini. Kenapa ya? Coba, coba nggak ada yang typo kan, Riz? Coba lihat. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Bookshop voucher. Tablet top. Coba lihat. Kayaknya kakak lihat tadi nggak tablet top deh. Oh ya. Tablet top game. Coba returnnya nggak usah pakai tanda kurung. Paris kayak yang pertama aja tuh. Oh. Bilah gimana Bilah nih? Oke, Bil. Anggi, ayo Anggi. Buat fungsinya Anggi. Gimana caranya? Dev apalah nih? Pertama mungkin minta skornya ya. Apa ini tapi soalnya Anggi? Kakak nggak tahu nih. Siswa yang baik. Ya silakan Tris. Dan siswa untuk oke. Hmm. Oh kayak yang tadi Anggi. Ya. Jadi kayak yang tadi. Buat aja dev count 5 dulu ya. Dev count 5 gitu. Dev count 5. Buat dua fungsi ya Tris ya. Tristan. Pano, buatnya dua fungsi. Aduh, baterai saya mau habis lagi nih. Ntar guys.
Cek. Halo, halo. Oke, guys. Kalian nomor berapa dah nih? Oke, Bill. Nomor 4 ini, yang ini, Bill. Sama, caranya sama. Tapi sekarang if result sama dengan ini, returnnya itu, Bill. Trip to Vienna, Elip, second place, return stop voucher. Gitu ya. Gitu, Bill ya. Kemudian, pelangi sampai mana tadi? Sorry nih, guys. Kakak nyari ini tadi. Count 5. Oh, inisiasi dulu nih. Mount 5 gitu. Mount 5 sama dengan 0. Enter. Gimana, Kak? Ya, enter itu. Amount jumlah 5 lah gitu. Jumlah 5 sama dengan 0. Oh, mount 5 sama dengan 0. Kemudian pakai fungsi int ya. Grade gitu. Grade sama dengan Kak, int input. Kenapa, Bill? nggak ngerti yang Oh, nggak ngerti. Sila kakak remote control kalau gitu ya. Sebentar. Kakak remote control. Kemudian, nah ini Bill maksud Kak ya. Jadi ini kita tinggal return. Astagfirullah. Sorry. Return. Ada petir guys. Returnnya itu ini. Trip to Vienna. Vienna gitu ya. Kemudian elip. Elipnya berarti result sama dengan second place Bill. Second place. Nah, yang di return itu tuh. Oke Bill, yang di sebelah sini nih. Yang ini nih. Oke? Selainnya nanti participant certificate doang. Oke, Bill? Aman? Gimana, Bill? aman-aman. Oke. Sekarang Repano mount pipe dulu. Mount pipe dulu ya. Tulis Ah, fungsi ya. apa, Kak? Ini bentar ya Paris ya. Ini Anggi sama Pano tulis mount pipe udah kemudian grade. Iya, Nah, Kak. sekarang pakai fungsi while. While grade tidak sama dengan 0. Oh iya, iya. Eh, While Berarti grade tidak sama dengan 0. Ah, gimana, Kak? kita mau ribut kan. While grade tidak sama dengan 0, tulis dulu Pano. Jumlah pipe, mount pipe sama dengan 0. Itu kan yang akan kita hitung nanti. Tulis mount-nya di mana, Kak? Hah? Tulis mount-nya di mana? Di baris ketiga aja. Sebelum while. Iya, Oh, berarti iya. Ayo Anggi, amount, udah Anggi. amount sama While, dengan apa? mount pipe sama dengan 0. Atau mount sama dengan 0 aja langsung. Sama dengan 0. Nah, kemudian while grade tidak sama dengan 0, titik 2. Anggi, udah? Oh, Eh apa namanya? If kalau yang dimasukkan 5, if grade-nya sama dengan 5, tolong amount pipe-nya itu ditambah 1. Paris juga nomor yang sama deh kayaknya nih. Pupu papa. Iya, Kak, sama, Kak. Ben- Bentar Riz ya. Aduh, ini nanti bentar. Kakak nggak tahu tadi. Kemudian selainnya, oh Anggi titik 2-nya nih di if-nya. If grade sama dengan 5, titik 2. Nah, selainnya itu berarti else kan? Else-nya iya itu langsung langsung else. aja. Iya, langsung else. Langsung aja bilang, jangan else. Bisa langsung ditulis biasa. Selainnya, tolong suruh masukkan grade lagi. Jadi kopas saja baris ketiga itu. Gak usah ada Oh, else, Anggi. Tapi nggak usah ada kata else gitu.
Nggak usah ada else. Ya, langsung aja paste itu. Jadi ini yang Udah? mana yang tadi? Yang Yang elif. yang baris ya, yang ini sama if-nya. Grade-nya sejajar sama if-nya, Anggi. Itu seolah-olah L sama dengan masukkan datanya lagi gitu. Oh, nggak usah gitu. Apa? Panu. Jadi yang while grade Oke. tidak sama dengan 0, if grade-nya sama dengan 5, amount 5. Else. Nggak usah else sih. Langsung di baris ketujuh itu, loh, oh belum di-input datanya nih Panu. Tulis variabel grade di baris keempat ya mungkin. Di bawah amount itu. Di Oh, bawah amount. Grade sama dengan int input. Udah Anggi? Nah di sekarang bawah, Anggi di bawah yang nol. ya Gini Kak. int input. Ya betul. Anggi sekarang return amount pipe-nya. Sejajar sama while ya, udah di luar while. Return amount pipe. Siapa Kak? Udah. Nah ini jangan ada elif. Langsung aja Pano dihapus aja yang nah di situ, gantinya di situ. Nah, kemudian paste. Pastenya di situ. Grade-nya Pas, itu di ya, oh, grade grade. Oh, ya. Taruh grade-nya lagi sejajar sama if-nya. Nah, sejajar sama if. oh ya. Nah, Udah. sekarang return amount-nya. Yang di return amount-nya. Amount pipe. Nah, sekarang buat fungsi yang kedua, Anggi. Def misalnya discount lah ya. Get discount. Pakai if ya, pakai if silahkan. Kemudian bisa pakai print ya, karena nggak mengembalikan nilai nanti yang fungsi kedua ini. Def discount. Nah ini discountnya parameternya itu ini Anggi. Oh nggak usah pakai parameter. Result aja lah. Result sama dengan amount pipe. Fungsi amount pipe itu tuh. Fungsi yang di atas tuh. Ya, dalam kurungnya jangan lupa. Hmm? Ya, bukan, maksudnya amount pipe itu kan fungsi ya. Ini agak double ya. Ada amount pipe yang variabel dan ada yang fungsi. Nah, ini sekarang yang Anggi panggil tuh yang fungsinya. Amount pipe dalam kurung. Di paling belakang. Nah, kemudian if resultnya itu, nah itu kategorinya ya. Kalau resultnya itu dari 4 hingga 5, diskonnya 10%. Elip lebih dari 5, 15%. Jika kurang dari, tidak menerima diskon, mohon maaf sekali. Gitu. Pakai print aja ya, karena nggak mengembalikan nilai. Pano gimana Pano? Ya gini bukan yang return amount-nya. Iya, ya yang itu dulu panggil Pano. Jadi result sama dengan ini grade number gitu. Apa Kak? Panggil fungsi yang udah dibuat itu di fungsi kedua. Oh, Caranya jadi iya. Buat variabel namanya bebas. Bebas namanya. Ya, namanya bebas. ya gitu Bebas. tuh. Nah, Sama udah tuh. dengan Gimana dengan? ya panggil fungsinya itu yang di atas tuh. Oh, Nah, kemudian pakai dalam kurung jangan lupa. Oke. ya. Kemudian pakai conditional operator. If gra sama kurang dari itu tuh. Dari 4 hingga 5, tolong dikasih diskon gitu. Print diskon 10%. If kira apa tadi Kak? Itu tuh keterangannya di soal. Dari 4 hingga 5. Oh, ya udah kayak gitu juga. Nah, Iya, result aja gitu. Udah Anggi? Pakai elif Anggi, bagus. Sekarang Nabila. Ya, gimana Bil? Oke, mantap Bila. Faris, ayo Riz. Dev, ini Riz. Dev, Gimana ya? Dev, Dev mount pipe dulu. Dev mount pipe sama dengan Dev mount pipe atau hitung 5 lah.
kita membuat fungsi hitung 5 dulu nih. Maksudnya. Dep hitung 5, nama fungsinya hitung 5. Bukan Ali ya. Hitung 5. Iya, hitung 5. Gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Kita buat 5 sama dengan 0. Variabel di dalam fungsinya 5 sama dengan 0. A Hah? sama dengan Maksudnya. bukan, maksudnya huruf gitu 5. Bukan jumlah 5 tadi kalau pelangi ya. Mount pipe, dia bilang mount pipe sama dengan 0. Jangan 5 sama dengan 0, nanti error kalau gitu. Angkanya jumlah 5 lah gitu. Jumlah 5. Sama dengan 0. Kemudian variabel kedua namain grade atau score lah ya, bebas. Sama dengan int input. Terus int input. Nah, kemudian pakai while itu hapus aja di if apa sama dengan pipe itu. Hapus aja itu. terus apa ya? While grade tidak Well, sama dengan 0. ya sama. Udah. Maka if grade-nya itu sama dengan 5, tolong jumlah 5 Berapa kali sama ditambah dengan? Hah? Berapa kali sama dengan? aja ya, karena ekspresi kan 2 ya. Sama dengan 5. 5. Tolong jumlah, bukan string, tapi angka biasa. Kan int dah ya. Tolong jumlah 5-nya itu tambah 1. Jumlah 5 plus sama dengan 1. Ini Iya, gitu. Kemudian else-nya itu panggil lagi grade-nya itu. Grade sama dengan int. Kopas aja. Bisa nggak pelangi, Revano? maksudnya Itu yang variabel keempat itu dikopas saja di situ. Ya, di baris ke-8 gitu. Variabel keempat kan grade sama dengan, ya itu dikopas saja di baris ke-8. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Hmm. Loh, coba Anggi kok nggak? Oh alah, berarti harus pakai return Anggi. Anggi Pak sama Pano pakai return ya. Returnnya itu coba langsung angka deh, langsung angkanya, nggak perlu tulis diskon sama persennya, nggak perlu. Langsung angka. Return 10, 15 gitu. iya saya gitu kan. Ah, Oh, jangan dikurung Pano. oh, Coba sekarang Pano. ini ya. Iya, coba sekarang. Iya. Bisa nggak nih? Enggak. Loh, kok dia 0? Kok Cuma mount bisa pipe-nya nggak, nggak kepanggil? Oh, Anggi ini yang pantas Anggi. Jangan pakai sama dengan Anggi. Di baris ke-12 jangan pakai sama dengan. Ya, itu. Kurang dari sama dengan. Iya, gitu. Pano bisa, Pano? eh ini kok cuma bisa 2 kali kan? Kok cuma bisa 2 kali ya? Tidak sama dengan nom. If grade-nya mount plus sama dengan 1. Oh, Pano itu return-nya di luar while. Return-nya itu di luar while. Iya, itu. Itu yang salah. Oh, Bukan sejajar sama while. pasti jajar sama awal. Iya, itu kan kalau sejajar di luar namanya ya. Oke. Tapi kok Pano indentasinya kecil banget ya?
Kayaknya enggak 4 spasi deh itu. If-nya gitu loh maksud Kak, kok kurang masuk gitu. Nah, yang ini. Iya, kok kecil banget pastinya. Udah lah. Saya Bisa dulu. Angi? Oke, mantap Angi. Paris, Emang gitu, Kak? apa? Emang- Gimana? Oke, Panu nggak apa-apa. Ayo Paris. Ini abis ini ngapain? Ya, Return. Return jumlah 5 Paris. Di luar while tapi. coba-coba Oke itu. Return return jumlah 5. jumlah gimana? Bukan, nggak ada ininya, nggak Oh, nggak ada perlu Bang. tanda kurung ya, nggak perlu tanda kurung. Hah? Iya, nggak perlu tanda kurung. Terus Udah. Kemudian buat fungsi yang kedua, namanya apa? Bebas. Discount lah ya, debt discount mungkin. Nah, ini panggil sekarang fungsinya. Result sama dengan hitung 5. Udah, Pano? Belum, Kak. Belum bisa? Ini saya juga nih udah dicek. Sekarang sih udah bisa lebih dari 2 kali, tapi pas itu masih ini. Nggak bisa. Coba kakak perbaiki ya, bentar. Remote control ya. Aneh banget nih emang. Kita perlu coba perbaiki yang ini ya. Hmm. Bentar, loh iya ya kok. Apa jangan-jangan dari sini ya? Nah, ini nih. Pano. Oh, Nah, pendek banget. Makanya kakak bilang, loh ini pendek banget. Gitu ya. Ini sejajar sama if. Nah, returnnya sejajar sama while. Nah, kemudian coba sekarang dijalankan. gitu. Ini Pano, kurang syaratnya nih. Kurang Apa? syarat. Yang if yang pertama di baris ke-13 tuh lebih dari sama dengan 4 n, kurang dari sama dengan 5. Ayo, Oh, terkadang oh. terkadang itu. Ya, oke. Hitung Jadi 5. misalnya Ini gini ya. jangan lupa Paris dalam kurungnya. Nabila, oke, mantap Bila emang. Lalu Ya, result kurang dari sama dengan 5. Paris. Oke, Paris. Kemudian if terkadangnya, if terka if terkadang terkadangnya itu lebih dari sama dengan 4, ada di soal ya, ada di soal. Nah, itu tuh. Dari 4 hingga 5 diskonnya 10%. Nanti pakai return ya, terus angka aja gitu. Return 10, return 15 gitu. Lebih dari sama dengan 4, N. Lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 4. N ya, terkadang dengan eh kurang dari sama dengan Kalista, Paris, Paris lagi. Jangan ini sih Bila. Oke, Bil. Yang pertama ini udah bener hasil. Nah, ini Bil. Sekarang kalau grade-nya itu sama dengan 5, Bil. diskon. Ya. If grade sama dengan 5, tolong hasilnya itu ditambah 1 gitu. Hasil plus sama dengan 1. Hasil plus sama dengan 1, Bil. Hasil plus sama dengan 1. Plus sama dengan. Plus sama dengan 1. Nah, kemudian yang di return itu bukan jumlah, tapi hasil ya. Oh, nggak usah ada tanda titik 2. Kemudian yang di return di situ. Ada pertanyaan, Tristan? Faid?
Kalista, kenapa kalian diam? Ini gimana Ayo, kan? kakak mau ditanya nih. Sejauh ini Faris. lagi nomor 5 Kak. Diskon 10%. Ya, return 10 gitu. Faris, Diskon. return 10. Kemudian elif lebih Ini. dari Ya. ya, elif lebih dari 5. Elif oh nggak usah gitu, langsung aja angkanya. Langsung aja angkanya gitu. Kemudian pakai elif ya, lebih dari 5, kemudian else terakhir. Bila sekarang buat fungsi yang kedua, Bil. Namanya depth discount-nya, depth discount gitu. Oh, jangan di situ. Di luar itu. Nah, depth discount. Buat fungsi yang kedua. Depth, depth, depth. Ya, depth itu buat membuat fungsi depth, pakai depth. Depth discount. Oh, D-nya harus kecil ya. Iya, itu. Discount dalam kurung. Buat variabel namanya di bawahnya result sama dengan nah bukan result. Result bukan Risa. Risa atau bebas deh. Namanya bebas, Bill. Bebas nama variabelnya. Ya, result maksud Kak tadi. Panggil fungsi yang pertama, Bill. Cek itu ya, cek dalam kurung gitu. Itu fungsi yang pertama. Di situ ya, benar. Cek dalam kurungnya, jangan lupa karena fungsi. Nah, kemudian sekarang buat kondisi, Bill. If result, oh jangan ada titik dua, itu variabel doang soalnya. Nah, sekarang if result, itu tuh dari 4 hingga 5, artinya berapa? Kurang dari sama dengan 4. Oh, lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 5. Paris kayaknya keadaannya salah deh. Oh ya, udah bener. Terkadang is not defined. Loh, kok terkadang is not defined sih? Enggak. Coba Aris. Oke, mantap. Piu, piu. Pelangi udah istirahat kayaknya pelangi nih. Kalian boleh istirahat ya. Silakan istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Kenapa, Aris? Bener. Udah, Pano? Oh, udah ya. Bila, ayo bila. If, oh jangan gitu. Result kurang dari sama dengan 4 ya. If result kurang dari sama dengan 4. Resultnya bukan result 4. Tapi result kurang dari sama dengan 4. Lebih dari, sorry. Lebih dari sama dengan 4. Lebih dari, Bil. Lebih dari. Lebih dari sama dengan 4. And, bukan di setelah 4. And, result kurang dari sama dengan 5. And, result kurang dari sama dengan 5. Variabel result lagi. Nah, return 10, Bill. Yang di return lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan, sorry. Bukan lebih dari yang kedua itu. Bukan yang itu, yang ya yang itu. Kurang dari. Yang kedua, Bill. Kurang dari ya yang itu. Nah, yang di return sekarang angkanya doang. Return di dalam if, di dalam if. Di dalam if, Bill. Aduh, sinyal saya. Pakai tab aja langsung. Nah, gitu. Return 10. Nah, kemudian kondisi yang kedua pakai elif, elif lebih dari sama dengan lebih dari 5. Gitu ya. Kalista, Tristan, aman? Aman, Kak. Aman. Faid gimana, Faid? 5. Oh, belum, Bil. Kondisi kedua. Oh, udah ya. Walah.
Kondisi kedua, Bil. Ayo, buat kondisi kedua. Kondisi keduanya apa? Elif, resalnya itu lebih dari 5. Oh, sejajar sama if ya, kalau elifnya. Nah, gitu. Elif resal lebih dari 5. Kalian stuck di nomor akhir? Ini Ini kakak. bikin 2 well. Ah, Bikin 2 well. bikin 2 while. Mana dia? Oh enggak, ini nanti kalian kayak 2 kali ya. Ini Hmm. nih kakak kopin codingan ke aja lah. Ini ya soal terakhir codingan kakak. Silakan kalian teliti semuanya. Tristan, Kalista, Faith. Nah itu. Udah Bil. Resal kurang dari 5 yang di return itu 5 Bil. Return 5. Lebih dari, sorry, bukan kurang. Oh, bukan. Maksud Kak itu udah bener. Itu 10, maksudnya yang kedua ini lebih dari 5. Lebih dari, Bil. Iya, betul. Nah, sekarang returnnya itu 5 ya. Kalau lebih dari 5. Bener nggak sih? Bener nggak yang di return? Coba lihat soalnya, Bil. Oh iya, betul. Ya, 15, bukan 5 ya. Return 15. Itu tuh soal yang di bawah itu tuh. Bukan gambarnya ya, itu tuh. Dari 4 hingga 5 balita, return 10. Lebih dari 5, return 15 gitu. Bukan, itu udah benar lebih dari 5. Nah, yang di return sekarang yang di bawah, Bill. Return 15. Kemudian else. Else-nya itu return 0 ya. Nah, sekarang jalankan kodenya, Bill. Oh, else-nya sejajar sama elif ya. Ini udah 15 menit lagi. Masukin sembarang kata aja lah. Ya, kalau kalian udah ini. Salah, Bill. Oh, else-nya jangan gitu, Bill. Else-nya itu return 15 ya. Else titik 2 gitu, bukan langsung. Coba. Else return 15. 0. Return. Ada kata returnnya. Return 0. 0. Oke. Centang aja langsung. Sampai 0 dimasukkan. Gak apa-apa. Centang apa aja. Bil, gak apa-apa kok. Nggak harus gitu ya. Kalau udah fungsi dia nggak terlalu presisi. 0. Centang. Udah? Kalau udah, silahkan boleh stop share dulu. Giliran kakak yang share screen. Ayo, stop share dulu boleh. Ini kakak lanjutin sedikit saja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk part 2, sekarang kalian mengenal proses debug. Tahu apa itu debug? Kalista? Tahu? Eh, Bug deh. Ngebug kan biasanya gitu. Orang-orang bilang gitu. Tahu nggak itu artinya apa?
Ngebak. Faris maybe? Kayak memperbaikan gitu. Oke, mantap ya. Jadi bug itu artinya serangga ya. Jadi kayak seolah-olah ada kesalahan nanti di situ. Nah, sekarang ini caranya gimana kita untuk mendebug program kita. Jadi dalam program besar tidak selalu mudah untuk menentukan nilai variabel pada titik waktu tertentu. Ya, itu benar sekali. Sehingga untuk melakukan ini pengembang memiliki alat khusus namanya debugger. Debugger ini apa? Dengan itu kita dapat pertama lihat nilai variabel pada saat tertentu dalam eksekusi program. Kemudian lacak perubahan nilai selama eksekusi setiap baris kode. Jadi di dalam platform kita udah ada tuh yang kayak serangga gitu, tuh, yang warna merah ya. Ini adalah untuk mendebug program kalian. Contohnya di sini nanti kalau kalian tekan ya, dia akan memunculkan seperti ini nih. Nah, ini kayak melacak apa yang kalian input atau data kalian gitu. Nah, gini ya. Jadi, dan nanti kalau dia terdapat kesalahan, dia kayak langsung ngasih tahu gitu. Ya, jadi ada kesalahan di nomor 2 gitu. Nah, terkadang ini perlu dibuat karena kalau program besar itu kadang ya namanya manusia ya, kita itu sering salah gitu. Jadi ketelitian itu perlu juga ya. Gitu. Nah, ini dia kemudian kalau kayak ini nih program meminta data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi, Melek. kemudian eksekusi berhenti di garis yang seolah-olah track dari program kita itu seperti ini loh gitu. Dia menjelaskannya seperti itu di bak itu. Ya. Ya, itu aja sih yang Kakak menjelaskan. Kemudian cara mengaktifkannya tinggal kalian klik nanti ya ini. Ya, sampai situ. Debugger adalah alat yang berguna dan profesional. Semua pengembang memilikinya. Yang lain kali kalau program gagal dalam uji otomatis, coba temukan kesalahannya melalui debugger. Ini terutama berlaku untuk misi sampingan. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, Kakak mau tunjukin ke kalian ya. Ini, kalian lihat share screen Kak. Ini salah satu program yang ya punya ini ya, bisa dikatakan banyak lah gitu. Supaya kalian, kalau begini mah bisa sendiri gitu. Enggak seperti itu ya pada kenyataannya. Jadi ini Kakak tunjukin lah ya, skripsi aja lah. Ini. Tapi karena kakak kan fokusnya di machine learning ya, jadi di Python Pro 2 itu. Jadi kayak mungkin kalian nggak familiar sama ini. Tapi program itu nanti akan kurang lebih sebanyak ini gitu. Ya, banyak banget gitu. Nah, ini kalian nggak mungkin cek secara manual. Sehingga perlu sesuatu enable debugger ini untuk kayak mempermudah kalian. Oh, ada kesalahan nih di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau di Jupyter Notebook itu ada ini nih, kayak serangga ya. Namanya juga ngebug ya. Jadi ya ini nih. Nah, kalau kalian udah menekan ini nanti dia saat dijalankan programnya kayak melacak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang Kakak ingin tunjukkan. Sekarang tinggal kalian yang share screen. Kalian lihat share screen Kak kan? Bukan di PPT kan? Halo, halo? Lihat? Enggak. Lihat Boleh. kan, lihat Kak. Hah? Lihat. Lihat. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau ya ini skripsi juga sih ya, jadi agak banyak gitu lah. Nah, ini kayak peringatan. Nah, itulah. Nah, sekarang ayo tinggal kalian yang share screen. Kita punya 10 menit lagi. Ayo. Kakak bantu dulu nih kalian.
Semua share screen ya. Loh, aduh, wifi-nya nih. Oh, enggak ternyata ya. Sorry guys. Ayo guys. Ayo ngelanjutin ini ya. Ini siapa yang share screen nih? Kak, ini kenapa? Kenapa? Ini share screen Nabilah ya? Iya, Oke, kenapa Bil? Ayo yang lain share screen juga ya. Nah, itu Bil. Kenapa Bil? Ada pertanyaan apa Bil? Oke, hasilnya nggak sama yang di ini gambarnya. maksudnya? Ini kan di sini 10, Iya, tapi program saya 4. maksud Ini hasilnya di sini 4, bukan 10. ma- final score. Oh, coba masukin lagi Bil. Masukin lagi tuh. Number of subjects ini. Ada data yang harus dimasukkan lagi tuh. Ini Paris lagi. Coba Bil. Oh, ini nomor 5 Bil. Ya, Kak. Oke, bentar Bil. Oh, jangan cek Bil, diskon. Ya. Yang dipanggil itu yang baris ke-19 itu jangan fungsi ceknya, tapi diskonnya. Bukan, terakhir banget, terakhir. Nah, terakhir Bil. Baris ke-19 Bil. 19. Nah, itu diskon ya yang dipanggil. Kakak pikir melihat share screen rep Paris tadi. Coba masukin lagi datanya Paris. Itu perlu data lagi. Nah, masukin lagi. Ini kan udah diminta nama lagi. Iya, maksudnya ini kalau mau stop ya stop aja. Nggak bisa Kak. Oh, nggak bisa ya? Yang kepanggil ini kan. While name, subject, int input, give reward. Oke, sebentar. Kenapa tidak bisa? Ada yang salah nih kayaknya. Hmm. Name yang kedua itu pakai ini ya, nggak pakai int. Itu di dalam while, ya, di dalam while. Yang mana? Yang kedua-dua. Taruh di mana Kak? Ya, itu udah bener. Yang ya itu tapi dimasukkan ke dalam while. Tab. Nah, jangan kebanyakan. Ya, itu juga dilurusin lah. Yang lainnya dilurusin. Ya, itu udah cukup lah. Ayo. Ayo yang lainnya share screen boleh? Gimana Panu ini Panu? Dep. Oh, ini soal yang tadi Panu. Print recommendation berarti ya Repano nanti jika indeks pakai if aja lagi. Pakai if lagi Panu. Ya. If, buat dulu nih variabel Panu. Namanya mungkin untuk mereturn kalkulasi BMI-nya. Nah, jika indeks kemudian gitu ya. Kenapa Panu? Ini kan udah dibikin variabelnya. Iya, kemudian panggil fungsi yang pertama. Kan kita Oh, mau melihat indeksnya ya. Iya. iya. Nah, gitu. Udah, Bill? Oke, Bila. Mantap. Oke, gimana, Bill? Jadi, Paris aman? Oke, udah nomor 3 aja nih.
Ayo Bil, kakak bantu Bil. Oh ini ya. Berapa yang dimasukkan? Oh berarti dari multi dulu Bil. Berarti 2 kali 2 4 Bil ya. Oke. Sekarang add 4,6. 4 tambah 6 10 Bil ya. Oke. Karena add-nya kan tinggal ditambah. Kemudian minus 10. Jadi nanti 10 kurang 10 0 Bil. Ya. Oke kakak. Nggak bisa ini lagi. Bisa enable ini nggak Bil? Enable kakak buat apa namanya? Coret-coret, kakak bantu. Boleh minta mouse? Mana mouse-nya? Gimana? Oh, ada titik 3, Bil. Titik 3 di stop di kan ini. Kemudian enable annotation katanya. Ini di bagian yang sering muncul tuh buat stop share dengan itu. Oh, bukan itu. Kanan kalau bila stop share kan ada yang muncul gitu. Bukan itu. Ada yang muncul buat stop share-nya. Nah, ada titik 3-nya tuh. Lihat nggak, Bil? Lihat? Tekan apa? Udah. Udah ada cari enable annotation katanya. Enable annotation for other. Klik titik 3-nya dulu. Kemudian ada tuh. Nah, udah. Nah, jadi gini, Bil, nih. Jadi mulainya dari yang paling dalam nih. Mul 2 itu kan dia ke sini nih, Bil. Ya. Jadi ini. Atau diklik aja, Bil, ayo. Supaya lebih besar. Nah, ini mul 2. Ya. Dia ke sini. Artinya 2 kali 2. Nanti hasilnya 4. Sehingga nanti add-nya, fungsi add yang kedua ini, otomatis kan akan menjadi 4,6. Gitu, Bil. Oke? Aman sampai sini dulu? Gimana, Bil? Kurang. Aman? Gimana, Coba gimana? ulang dulu, Kak. Oh, gitu. Oke, kakak ulang ya. Jadi, yang pertama, kalau ada fungsi yang seperti ini, soal seperti ini mungkin ya nanti. Lihat dari fungsi yang paling dalam, Bil. Ya, ini nih yang pertama, mul 2. Ini multiplication, perkalian. Oh, fungsinya itu begini nih. Dia nanti mengalihkan parameternya itu X kali X. Nah, sekarang X-nya ini kan 2, Bil ya. Berarti 2 kali 2. Betul? 2 kali 2 jadinya 4. Gitu, Bil. Betul? Sampai sini aman. Open mic, nggak apa-apa. Open mic. Aman. Sampai sini aman? Aman. Nah, sekarang kita ke fungsi add ini, Bil. Otomatis kan ini udah 4 nih hasilnya. Jadi add itu seolah-olah dia akan menjadi add 4,6 jadinya. Betul? Ini nih yang baris ini 4,6. Sekarang add itu punya variabel A, B. Karena dia add nanti dia dijumlahkan. Addition mungkin ya, nggak tahu saya. A plus B. Jadi ya tinggal jumlahin 4 tambah 6. Hasilnya 10. Betul, Bil? Oh, sudah ngerti. Oke. Kalau gitu kakak nggak ini. Oke. Udah, Bil. Faris, Revano aman? Not supported katanya tuh. If kenapa not supported? Oh, ini Pano. Fungsinya jangan lupa tanda kurungnya. Ah. Iya, kal BMI itu kurang tanda kurung. Jadi kalau manggil seperti itu, bukan yang di ini loh, baris ke-7. Oh, Iya, jadi kalau dia seperti itu, Pano nggak mau nilainya gitu. Hanya mau fungsinya. Iya, gitu. Bisa? Bisa kah? Yang lainnya gimana? Tristan?
Kalista, mana Faith nih? Lagi Kenapa? di nomor 3. Oke. Pelangi, gimana Pelangi? Pelangi kemana nih tiba-tiba hilang? Kenapa, Kak? Gimana, aman? Aman? Oke, Kalista, aman Kalista? Aman, Ah, Kak. kalau print pakai ini Paris ya, pakai tanda kurung kalau print. Iya, Kak. Hei, Kak, ini nggak bisa kenapa ya? nggak bisa, bentar. Oh, coba lihat else-nya, Pano. Apa? Else-nya itu jangan di return BMI-nya. Terakhir itu nggak Oh, perlu. Kemudian ya harusnya bukan elif ya, tapi else saja kalau yang terakhir itu. oh. Yang iya, karena kan itu udah cabang terakhir gitu ya, pasti selainnya gitu. Jadi ini BMI 25 nggak perlu juga ya? Iya, nggak perlu. Coba. Oke, Nice. ya, masih Kak. Sip. Gimana, Bill? Coba kakak lihat, Bill, ke bawah, Bill. Oke. Pakai kode K aja kalau bila ini. Apa namanya? Mau ini. Kemudian tapi ingat ya kalau kalian kode K ini nih udah ada di ini. Di apa? Di chat Zoom. Ingat ya kalau kalian pakai maksudnya Kak Kopas kode. Itu ditanyakan yang bagian mana yang tidak dimengertinya. Gitu ya. Ayo Bill pakai ya bebas sih kalau mau pakai kode K juga silahkan. Coba ke bawah Bill, kakak mau lihat karena di ini gerang sering typo ya. Ke bawah, bisa ke bawah Paling Bill. bawah. Oh udah bentar Bill, udah paling ke bawah ya. Loh kok nggak kelihatan tapi? Aduh, bentar Bill. Loh ini kok nggak bisa? Kok nggak bisa hilang ininya Bila? Soalnya pasti yang salah itu di bagian bawah, kakak nggak lihat nih yang bawahnya. Wah guys, ini udah lebih 5 menit. Apa-apakah atau nggak apa-apa? Kita tutup dulu yuk. Nanti dilanjutkan ya. Kalau pusing silahkan bertanya ya. Ayo, kita tutup dulu. Paris, Revano. Kak. Oke. Ayo, ini kasihan teman kalian yang lain. Panu, kakak tutup dulu ya, Paris. Sudah, Stop sudah. share dulu. Boleh stop share dulu, Panu. Oh ya Kak. Oke ya. Kakak, ini kasihan teman kalian Nabilah nih mungkin ya. Kita berbeda 2 jam. Kalau nggak salah Bil ya? Betul Bil? Ya, Kak. Oke. Jadi hari ini apa aja yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar bahwa konsep bersarang dapat digunakan saat bekerja dengan fungsi. Ya, kemudian menulis program menggunakan fungsi bersarang. Itu yang sudah kita pelajarinya. Inilah ya yang paling penting dulu itu ini. Ya, mungkin ini belum terlalu
urgent ya, buat debugger itu belum terlalu kalian butuhkan ya. Karena kan ya kita masih di sini implementasi buat kasus-kasus basic aja ya, kasus-kasus dasar aja gitu. Nah, tapi kalau kalian nanti mendalami sebagai seorang developer ataupun machine learning engineering gitu ya, ataupun data scientist, maka ini sangat diperlukan ya. Jadi ya ilmunya harus kalian tahu dari sekarang, yaitu debugger untuk mengetahui program kalian apakah sudah benar atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan malam ini ya. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua, dan apa namanya, iya, untuk besok yang ikut Bebras, perlombaannya besok untuk bahasa Indonesia, semoga sukses dan sampai jumpa di minggu depan. Atau ada pertanyaan dulu? Kak, Ya, ya. Bebras besok itu jam berapa? Bentar ya. Wait, ini ada ininya ya. Dari kategori, tapi kok tidak ada kategori. Algo ngerjain 16 November Sabtu buat semua kategori. Oh, jam 8 hingga jam 18. Jadi rentang waktunya itu 10 jam. Bebas ya, Kal. Mau ngerjainnya di kapan, mungkin perinya di jam 1, mungkin di jam asal jangan lewat jam 6 ya. Gitu ya. Oke, Kal? Wifi Kak kah? Gimana Paris? Apa ya? Tristan ikut Bebras ya kalau nggak salah juga. Ya, Kak. Iya, besok ya Tris ya. Oke. Besok. Semoga kalian ya pengalaman lah computational thinking itu seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih sudah hadir. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Nah, Dadah, Kak. Sama-sama. Saudaraku. Sama-sama.